warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Haripudin Mansur, Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan desain dan strategi pembelajaran Agenda 2 pada kegiatan Latsar CPNS, khususnya yang menggunakan metode blended learning, dan saya akan fokus pada e-learning. Bapak Ibu, seperti telah kita ketahui bersama bahwa sejak dikeluarkannya Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang pelaksanaan implementasi core values ASN, yakni berakhlak, dan employer branding ASN bangga melayani bangsa, maka hal ini berimplikasi pada perubahan kurikulum pelatihan dasar CPNS untuk Agenda 2 dan 3. Untuk itu, dikeluarkanlah Peraturan LAN nomor 13 dan 14 tahun 2022 yang mengatur pedoman pelaksanaan dan kurikulum Latsar CPNS. Dengan dikeluarkannya Perlan tersebut, maka terjadi perubahan pada pelaksanaan Latsar CPNS, khususnya Agenda 2 yang dulunya dikenal dengan istilah aneka, maka sekarang berubah berganti menjadi nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan lebih lanjut terkait desain atau strategi pembelajaran untuk Agenda 2 ini, maka saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin akan menjadi tantangan kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Tantangan yang saya maksud adalah bahwa peserta Latsar saat ini adalah generasi milenial atau generasi Z, yang mungkin mereka lahir di tahun 90-an atau di tahun 2000-an. Mereka punya kemampuan searching yang luar biasa, kebiasaan untuk mengekspresikan diri dalam bentuk media, mereka tidak malu-malu. Hal ini menjadi hal penting untuk menjadi dasar menentukan strategi yang cocok untuk generasi yang dari lahirnya mereka sudah mengenal teknologi. Tantangan berikutnya adalah bahwa secara kompetensi mereka memiliki kemampuan yang secara pengetahuan memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun pertanyaannya adalah, apa gunanya mereka pelajari? Jadi ini akan menjadi tantangan kita sebagai fasilitator untuk meyakinkan mereka tentang nilai-nilai berakhlak ini. Untuk apa dan kapan dia gunakan. Situasi pandemi ini juga menjadi salah satu tantangan, karena pelaksanaan Diklat Latsar masih dilaksanakan pada situasi pandemi ini. Artinya sangat sedikit waktu untuk bertemu langsung dengan para peserta. Ini mungkin akan menjadi tantangan jika kita ingin melihat sejauh mana mereka mengaktualisasikan nilai-nilai ASN ini, karena bisa saja apa yang mereka tunjukkan di situasi belajar hanyalah situasi ideal, belum tentu situasi real. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kita akan menemui tantangan information overload. Peserta Latsar ini kan adalah pegawai yang baru saja menjadi ASN. Tentu, di samping mereka harus mengikuti Diklat Latsar ini, mereka juga dituntut untuk memahami tugas pokok mereka, yang salah satunya mungkin mereka juga akan mengikuti pelatihan terkait dengan jabatan fungsional mereka atau terkait instansi mereka. Artinya terlalu banyak ilmu yang harus diserap
dan dituntut untuk diaplikasikan. Kalau kita tidak memiliki strategi yang tepat, bisa saja apa yang kita berikan akan menjadi angin lalu saja. Mungkin yang paling pas adalah bagaimana kita sebagai fasilitator bisa menghadirkan learning experience yang benar-benar bisa menstimulus mereka. Selanjutnya kita ke strategi pembelajaran agenda 2. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan metode blended learning dan fokus pada tahap e-learningnya. Pada tahap ini ada 34 JP asinkronus dan 5 JP sinkronus. Dan kalau kita melihat struktur jadwal pelatihan, maka kegiatan yang akan kita bahas ini berada di hari keempat sampai dengan hari ketujuh. Untuk kegiatan sinkronus saya jadwalkan di awal dan di akhir. Bapak Ibu, untuk hari keempat yang merupakan hari pertama kegiatan agenda 2, saya bagi 2 JP untuk sinkronus dan 8 JP asinkronus. Karena ini adalah hari pertama agenda 2, maka kita awali dengan bertatap muka dengan peserta melalui media Zoom. Pada sesi ini, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu, mengenal mereka dengan instansinya, serta mengingatkan mereka bahwa saat ini mereka mengikuti e-learning untuk agenda 2 yang tentunya mereka telah melalui rangkaian pembelajaran sebelumnya. Mereka telah belajar mandiri melalui MOC dan e-learning agenda 1, serta memberi semangat karena ke depan masih banyak tahapan yang mereka harus lalui. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita harus menyampaikan tujuan dan target dari pembelajaran kita. Untuk apa mereka mempelajari nilai-nilai berakhlak ini dan mereka akan terapkan di mana? Apa gunanya mereka mempelajarinya? Pada 2 JP sinkronis ini juga tak lupa kita menjelaskan tentang asinkronus yang mungkin akan ada tugas-tugas yang mereka harus kerjakan. Baik itu tugas individu maupun tugas kelompok yang mereka harus selesaikan. Setelah sesi sinkronus selesai, mereka akan melakukan aktivitas pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus yang pertama adalah aktivitas individu selama 4 JP, di mana peserta diharapkan menonton film Laskar Pelangi, dan mereka diminta mengidentifikasi wujud nilai berakhlak dari tokoh film yang mereka temui. Jadi outputnya adalah berupa catatan individual. Selanjutnya, mereka melakukan kegiatan kelompok. Mereka bersepuluh ini akan mendiskusikan film yang mereka telah tonton tadi, film Laskar Pelangi tadi, untuk memberikan kesimpulan bersama terkait nilai-nilai berakhlak yang mungkin muncul dari adegan-adegan yang diperankan dalam film tersebut. Outputnya adalah resume atau simpulan kelompok. Dan terakhir akan ditutup dengan penugasan individu, yakni membuat learning journal refleksi mereka tentang apa yang telah mereka lalui dan apa yang mereka telah dapatkan. Terus ke depan mereka akan pakai untuk apa. Dan bentuk learning journalnya adalah dalam bentuk audio yang waktunya sekitar 10 menit. Selanjutnya, desain pembelajaran hari kedua tahap e-learning agenda 2. Di tahap ini dialokasikan 10 CP, di mana akan ada kegiatan individu dan kegiatan kelompok.
Kegiatan pertama adalah kegiatan individu. Peserta diharapkan mencari clipping 3 artikel yang tujuannya untuk mengidentifikasi wujud organisasi atau instansi pemerintahan dengan nilai-nilai berakhlak. Outputnya adalah catatan individu. Selanjutnya akan dilakukan kegiatan kelompok selama 5 JP. Para peserta akan mendiskusikan terkait artikel yang mereka telah dapatkan. Mereka akan mendiskusikan mana yang paling menonjol di setiap instansi, lalu mereka mereportnya dalam bentuk podcast. Dapat berupa bincang-bincang santai antar anggota kelompok atau dalam bentuk media Zoom meeting yang direkam, yang durasinya tidak lebih dari 15 menit. Selanjutnya akan ada penugasan individu berupa pembuatan learning journal. Kali ini mereka diminta membuat learning journalnya dalam bentuk dokumen mind mapping. Selanjutnya kita masuk ke desain pembelajaran hari ketiga e-learning agenda 2 atau hari ke-6. Pada tahapan ini ada 10 JP yang keseluruhannya dalam bentuk asinkronus. Namun, tetap ada kombinasi antara kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Yang pertama adalah kegiatan individual, di mana peserta diharapkan membuat catatan terkait identifikasi upaya membangun budaya berakhlak. Lalu, kira-kira potensi apa yang dapat menghambat, serta mencari solusi cara mengatasinya. Dilanjutkan dengan kegiatan kelompok berupa diskusi untuk menghasilkan simpulan dari catatan masing-masing individu tersebut. Jadi mereka mencari kesimpulan membangun budaya berakhlak itu seperti apa dan potensi yang dapat menghambatnya apa serta cara mengatasi hambatan tersebut. Output dari tugas kelompok adalah mereka tuangkan dalam bentuk infografis atau berupa poster. Selanjutnya kegiatan ini akan ditutup dengan pembuatan learning journal, di mana pada tugas kali ini mereka diminta untuk membuat video refleksi dari pembelajaran hari ini. Ini adalah tugas individu. Muka dan suara mereka kelihatan dalam video yang mereka rekam. Durasinya sekitar 10 menit. Selanjutnya, desain pembelajaran untuk hari ke-7 atau hari terakhir e-learning agenda 2. Pada kegiatan ini, ada 9 JP diawali dengan kegiatan kelompok selama 5 JP asinkronus, di mana kelompok diminta untuk membuat video iklan layanan masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja. Bentuk videonya bebas, tidak perlu ada pemeran utama atau pemeran pembantu. Boleh berbentuk animasi, atau orang mempresentasikan yang divideokan, atau apa saja yang dianggap pas untuk video iklan layanan masyarakat ini. Setelah yang mereka membuat video iklan layanan masyarakat, selanjutnya kita akan bertemu dalam kegiatan sinkronus selama 3 JP. Di sini kita akan menajamkan kembali konsep berakhlak yang mereka sudah dapatkan atau mereka coba ulas melalui stimulasi aktivitas selama 3 hari kemarin. Dan juga yang tak kalah penting adalah kita harus memberikan feedback terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi disinilah kesempatan untuk kita menyampaikan ke mereka agenda 2 ini akan dipakai untuk apa ke depannya. Kemudian kegiatan ini akan ditutup dengan pembuatan learning journal individu seperti biasa. Namun
Kali ini mereka diminta untuk membuat learning journal dalam bentuk tulisan satu paragraf. Baik Bapak Ibu, demikian paparan desain pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat menjadi inspirasi dan mendatangkan ide-ide kreatif Bapak Ibu dalam mengembangkan desain pembelajaran e-learning Agenda 2 Labsar CPNS. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.